Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu orang tua siswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia dan inayahnya. Kita masih diberi keimanan dan ketakwaan serta keistiqomahan dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Dan juga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi corona yang masih melanda wilayah kita, bahkan juga di belahan dunia lain, kita masih diberi oleh Allah kesehatan dan juga tentu keselamatan dan keberkahan hidup serta limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tas salawat semoga tercurah kepada uswah kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu orang tua siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa putra-putri kita yang sudah memasuki tahun ajaran ya baru, ya tahun ajaran yang sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru tahun 2001-2002, dan sekarang masa-masa akhir dari tahun ajaran 2020-2021 ya, sebagai sebuah tahun ajaran pendidikan yang bisa dikatakan agak berbeda dengan tahun-tahun ajaran yang lalu. Dimulai dengan Maret tahun 2020 secara serentak senasional, bahkan mungkin juga internasional, sekolah ditutup. Sekolah ya tidak lagi menjadi tempat proses belajar mengajar putra-putri kita di kelas ya. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita menjadi hal yang mafhum dan mengetahui penyebab utamanya adalah mewabahnya virus corona yang sedianya Januari ya diinformasikan, disosialisasikan akan kembali buka, ternyata tidak berlangsung. Bahkan kita di SMP Bina Sejahtera sudah dilakukan simulasi. Putra-putri Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan penilaian akhir tahun. Kalau dulu disebut ulangan kenaikan kelas UKK ya, dan dilangsungkan di sekolah, tetapi juga tidak menutup ya kemungkinan siswa yang melaksanakannya secara online. Ya, kita sudah melaksanakan kegiatan tengah semester dan kenaikan kelas, ulangan kenaikan kelas dilakukan secara luring, tetapi pelaksanaannya menggunakan smartphone. Ya, karena sekolah juga memiliki fasilitas WiFi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, sedianya pemerintah
sudah mempersiapkan dengan kegiatan simulasi tatap muka. Di kabupaten sudah melaksanakan tatap muka secara bergiliran dengan shift ya, sehingga ya tetap di jalan tidak ramai dengan siswa berseragam karena tiap sekolah hanya membuka ya sepertiga ya, sekolah dibuat dalam 3 shift ya, maksimalnya 50%. Ya, begitupun di Sekolah Bina Sejahtera kita melaksanakan simulasi dengan ya memanfaatkan momen kegiatan penilaian akhir tahun dilaksanakan di sekolah. Ya, alhamdulillah hingga saat ini ya kita tidak mendapatkan kabar ya siswa terkena virus corona. Semoga ke depan pun tidak terjadi ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, SMP Bina Sejahtera sudah menjalankan upaya pembinaan dan proses pendidikan secara daring atau dalam jejaring, yang merupakan istilah bahasa yang itu dalam bahasa smartphone-nya disebut online ya. Ada juga yang menyebutnya PJJ ya, pendidikan jarak jauh ya. Ada yang disebut dengan daring sebagai pengganti kata online, dan luring sebagai pengganti offline ya, tapi kita kurang enak didengar ya, sehingga lebih banyak menggunakan kata online atau offline ya. Bina Sejahtera sudah menjalankan proses pendidikan ya dengan aktivitas online ya. Kita mencoba dengan Google Classroom ya, sebuah aplikasi di mana siswa melaksanakan ya pola komunikasi dengan Google Classroom per kelas ya. Tetapi dipandang kurang efektif sehingga kita masih menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya, di sana kita bisa menuangkan bentuk-bentuk materi pembelajaran berupa teks, bahkan termasuk video ya yang sudah dikemas dalam aplikasi YouTube ya, dan juga komunikasi dengan melalui pesan-pesan. Termasuk manakala ada orang tua yang berkenan untuk ya meminta izin karena anaknya tidak bisa mengikuti aktivitas online pun ya, kita sudah biasa menggunakan penyampaian surat yang dibuat oleh orang tua, ditandatangani dan dikirimkan dengan cara memfoto ya, dikirim secara japri ke pihak wali kelas melalui WhatsApp ya. Mengapa harus dengan menulis surat? Karena itu sebagai bentuk aturan awal di mana bahwa apabila anak ya izin atau tidak bisa mengikuti kegiatan belajar ya, maka tetap izin harus keluar dari orang tua siswa ya. Manakala itu hanya berbentuk pesan atau message ya, tidak menutup kemungkinan itu dilakukan oleh siswa sendiri ya. Artinya bahwa dia mungkin main bawa handphone ya, main biasa kan, kalau sekarang sebutnya mainnya dengan handphone itu berarti game online. Dia kumpul dengan temannya, dia kirim pesannya kepada guru atau wali kelas bahwa dia sakit ya. Tentu itu tidak diharapkan, sehingga pihak sekolah meminta orang tua manakala anaknya tidak masuk karena sakit atau ada keperluan keluarga, maka orang tua membuat surat. Dan suratnya tidak lagi dikirim ke sekolah, cukup ya dipoto dan dikirim ke pihak wali kelas. Nah, itu kan merupakan sebuah era pengembangan dan bisa dikatakan bahwa kita tengah dihadapkan kepada pandemi corona, tapi di sisi lain kita juga didorong untuk memanfaatkan teknologi internet berbasis smartphone ya. Dulu mungkin para orang tua ya, mama, ibu ya, bapaknya juga sering berkomunikasi dengan smartphone ya, baik dalam kedinasan, kekeluargaan ya, atau dalam pertemanan. Serasanya sekarang malah semakin menjadi fenomena masyarakat ya.
semua sudah memanfaatkan ya dunia internet di dalam genggaman. Nah, tetapi dalam konteks pendidikan tentu smartphone ini harus juga digunakan dengan tujuan untuk mencerdaskan dan melakukan sebuah proses pendidikan anak didik. Nah, oleh sebab itulah SMP Bina Sejahtera berusaha mengembangkan proses pendidikan berbasis online atau melakukan kegiatan internet. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi Zoom Video Conference, ya. Sebuah aplikasi di mana siswa bisa bertatap muka dengan melalui video ya handphone, ya, di mana guru dan siswa ya bisa bertatap muka secara langsung melalui video, ya, video telekom, ya, disebutnya video teleconference, ya. Sejak bulan Januari tahun 2021 ya, saya sudah mencanangkan kegiatan upacara online di aplikasi Zoom, ya. Hanya saja putra-putri Bapak dan Ibu sekalian ya mengalami kendala dan kesulitan ya dalam memanfaatkan aplikasi Zoom, ya. Nah, bukanlah saya berharap ya kegiatan belajar mengajar belum dibuka, tetapi melihat indikasi ya sekarang yang virus corona semakin meningkat ya dengan varian virus yang berbeda, ya rasa-rasanya tentu kita harus mengantisipasi diri, ya, walaupun sudah disosialisasikan bahwa bulan Juli 2021 ya sekolah akan kembali dibuka, sehingga beberapa bulan yang lalu dari bulan Mei, Juni ya sudah terjadi aktivitas pembukaan sekolah di kabupaten. Siswa sudah berseragam dan sudah ke sekolah walaupun dalam jumlah siswa yang terbatas. Ya, bahkan sekolah kita juga sudah melakukan kegiatan penilaian akhir atau ulangan di sekolah. Tetapi kota ya, terutama Dinas Pendidikan Kota sudah menghentikan secara total semua aktivitas simulasi pendidikan di sekolah. Ya, ini disebabkan karena virus pengidap penyakit akibat virus corona di Kota Bogor semakin meningkat. Ya, bahkan diinformasikan dengan varian ya yang baru, ya. Walau alam saya tidak mengikuti perkembangan dari virus tersebut, tetapi yang saya dapatkan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor yang mengatakan bahwa aktivitas simulasi pendidikan dihentikan ya tatap muka. Sehingga ke depan kita harus mengantisipasi ya, walaupun tidak diharapkan kalau sekolah masih tetap dilakukan secara daring, secara online, ya. Kalaupun dibuka itu pastilah belum secara sempurna, belum normal. Masih terjadi ya yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online. Nah, oleh sebab itu SMP Bina Sejahtera ke depan ya, apabila itu menjadi sebuah keputusan pemerintah, tentu kita akan memaksimalkan proses belajar mengajar ya secara online. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan ya video conference, ya. Sebetulnya ada beberapa aplikasi. WhatsApp bisa menggunakan video conference dengan video call-nya, ya. Juga ada yang disebut dengan Google Meet, itu juga bisa merupakan video conference. Video conference itu istilahnya kita berkomunikasi dengan menggunakan kamera, dan kita juga bisa melihat ya, sebagaimana Bapak dan Ibu melihat saya dalam rekaman ceramah ya. Ini merupakan ceramah sambutan menghadapi pembagian rapot ya, yang sedianya biasa dilakukan di ruang aula, dikumpulkan orang tua, saya menyampaikan sebuah pandangan dan sambutan dan terkait dengan aktivitas kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ya. Tapi laporan yang saya berikan tentu terkait dengan proses pembelajaran yang masih dilakukan secara daring. Nah, video conference ini seperti ini ya, tampilannya
ya, anak akan melihat gurunya di handphone, begitupun gurunya akan melihat anak-anaknya di handphone melalui kamera handphone. Nah, dan ini merupakan bentuk pembelajaran yang relatif efektif, ya. Tentu yang sangat efektif itu adalah di kelas, karena guru bisa mengawasi, bukan hanya guru mengawasi di kelas, sekolah juga bisa mengawasi, ya, siswanya di area sekolah, ya. Tentu saya sangat merindukan sekali, ya, melihat lapangan dipenuhi dengan siswa yang bermain. Kemarin sempat anak-anak kita saat ulangan, ya, saat istirahat mereka bermain futsal, ya, di lapangan SMP Bina Jatra. Tentu ini merupakan suasana yang sudah lama hilang, ya, yang terjadi di sekolah SMP Bina Jatra maupun sekolah-sekolah lain. Dan kami sebagai tenaga pendidik tentu mengharap, sangat rindu sekali kondisi-kondisi seperti itu, ya, di mana 1 tahun, ya, sekolah sangat sepi, ya. Tentu ini hal yang tidak mengenakan buat kita, ya. Kita merasa siswa-siswi kita, ya, tentu tidak setengah mengalami sebuah kendala pembelajaran yang sulit bagi mereka terima. Bagaimana tidak, di rumah mereka harus menghadapi, ya, kondisi-kondisi rumah yang, ya, tentu tidak steril dengan masalah-masalah yang terjadi di rumah, ya. Adik yang mengganggu, mungkin ibunya yang sibuk, ya, bapaknya yang sibuk dengan pekerjaannya, dan tentu juga tidak sedikit orang tua yang terkendala akibat adanya pandemi corona ini, ya. Oleh sebab itu kita sudah mulai terbiasa dengan 1 tahun yang sudah kita lewati, ya, tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin agar proses pembelajaran ini dilakukan secara maksimal pula. Dan memang pembelajaran online secara maksimal tiada lain dengan melalui video conference. Ya, tadi saya sebutkan dengan WhatsApp video call bisa, ya, dengan Google Meet juga bisa, dengan Duos, ya, ada Duos video conference. Hanya saja yang lebih efektif, ya, dan itu bisa menampung banyak orang, yaitu dengan Zoom, ya. Zoom itulah yang sudah sudah memasyarakat, ya. Kami para guru pun sering mengikuti kegiatan-kegiatan pertemuan dengan secara kedinasan, ya, itu melalui Zoom, ya, seperti itu, ya, karena lebih bisa menampung, ya, hingga ribuan orang, ya. Nah, setelah bulan Juli SMP Bina Jatra akan meningkatkan pola pembelajaran online-nya, ya, dengan memanfaatkan video conference ini, ya. Diharapkan para orang tua, ya, bisa mensupport, ya, anak-anaknya, ya, dengan gawai itu adalah smartphone, ya. Dengan Zoom video conference itu saya melakukan aktivitas, ya, melalui video Zoom itu, video conference Zoom itu untuk 2 jam itu saya menghabiskan sekitar 200 megabit, ya. 200 megabit itu antara 200 sampai 250 megabit, artinya 1/4 giga, ya. Sekarang kalau kita membeli voucher untuk data, ya, yang termurah itu kalau tidak salah 10.000 itu sudah bisa mendapatkan 2 giga, ya. Jadi kalau bapak dan ibu setiap hari harus memberi anaknya berupa transport, naik angkot, ya, dan jajan mungkin bisa 10.000, ya. Nah, dengan 10.000 itu insya Allah dengan aktivitas Zoom video conference selama 2 jam itu hanya menghabiskan, ya, sekitar hanya 1.250, ya. Jadi kalau 1.250 itu artinya ya, kalau 10.000 itu 2 giga itu kan berarti 2.000 megabit. Tadi saya mengatakan untuk Zoom call itu 2 jam menghabiskan 200 megabit, ya. Kalau 2.000 megabit itu berarti 2 giga. Maka hanya 10% dari
10.000 ya, hanya berarti hanya Rp1.000 ya untuk aktivitas belajar melalui video conference Zoom ini ya selama 2 jam ya, karena kita kemungkinan ya bisa saja dalam satu hari itu hanya 2 jam video conference, selebihnya menggunakan fasilitas WhatsApp, komunikasi WhatsApp ya. Tapi akan diupayakan ada proses pembelajaran ya dari beberapa mata pelajaran dilakukan secara video conference ya, kita sebutnya video conference ya. Kalau video call itu berarti telepon dua orang bertatap muka, 2-3 orang. Tapi kalau conference itu ya mungkin lebih kenal juga disebut ya video classroom ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh SMP Bina Sejahtera di unit dermaga ya sebagai bentuk antisipasi ya atas kebijakan pendidikan yang masih menutup sekolah, sehingga pembelajaran dilakukan secara online ya. Dan Bapak harapkan juga ini menjadi sebuah opini yang disampaikan oleh para orang tua kepada anaknya, bukan hanya sebagai opini, juga sebagai persiapan para orang tua di bulan Juli untuk tahun ajaran 2021-2022 ya. Dan juga saya berharap pada para orang tua apabila menghendaki sebuah proses pembelajaran secara online dengan video conference ya, yang itu diharapkan para orang tua yang tengah mencari ya putra putrinya tingkat SMP, maka tentu saya harapkan kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa untuk bisa merekomendasikan ya, artinya menyarankan kepada orang tua untuk menyekolahkannya di SMP Bina Sejahtera. Itu menjadi jaminan bagi saya selaku kepala sekolahnya bahwa proses pembelajarannya sudah sangat familiar dengan online dan akan dikembangkan dengan pola video conference. Bapak dan Ibu sekalian bisa saksikan di YouTube channel SMP Bina Sejahtera. Ya, di sana kita sudah melaksanakan seperti pengenalan masa orientasi siswa sudah berupa video ya, video rekaman. Ya, dengan video rekaman bahkan juga upacara online sudah kita laksanakan ya. Nah, ini bisa direkomendasikan kepada para orang tua yang punya anak kelas 6 ya, bahwa SMP Bina Sejahtera insya Allah untuk unit dermaga ya kita akan memaksimalkan proses pembelajaran secara online dengan video conference. Walaupun tidak diharapkannya adalah membuka sekolah. Tapi seandainya kami membuka sekolah ya dengan mengabaikan kebijakan Dinas Pendidikan ya, tidak sedikit beberapa sekolah yang menekat melakukan membuka sekolah itu akhirnya dibubarkan aktivitas belajarnya ya. Kalau sekolahnya tidak dibubarkan, tetapi aktivitas belajarnya langsung dibubarkan. Tentu ini tidak mengenakan ya, kondisi yang tidak nyaman, tidak enak bagi para putra-putri kita yang tengah asik belajar kemudian harus mengalami pembubaran aktivitas belajarnya ya. Nah, oleh sebetulnya kita memaksimalkan dari sisi yang memungkinkan kita lakukan secara aman dan nyaman, yakni dengan video conference ini. Ya Bapak dan Ibu sekalian, itulah sambutan saya menjelang pembagian rapot untuk tahun ajaran 2021-2022 ya. Walaupun mungkin nanti Bapak dan Ibu menghadapi ya rapot yang siswanya masih mengalami kenaikan bersyarat ya, dikarenakan ada tugas-tugas yang belum diselesaikan ya. Tapi secara umum ya kami memberikan persyaratan kenaikan yang relatif lebih lunak ya, tidak keras ya, hampir semua. Jadi dari siswa keseluruhan itu hanya satu siswa yang tidak bisa kita naikkan ya, walaupun sebetulnya bisa saja kami naikkan seandainya dia mau dan bisa mengejar ketertinggalan yang dihadapi ya karena ketidakaktifannya dalam belajar online ya.
tapi karena dia sudah menolak, bahkan kemudian juga mau ke pesantren, ya. Dan memang anak ini bisa dikatakan untuk tatap muka saja dia tidak bisa fokus dan konsentrasi belajar, cenderung akan mengganggu teman-temannya, ya. Itu dalam masa belajar yang dilakukan di kelas, ya, masih bersifat tatap muka waktu itu. Ya, apalagi dengan online, maka anak ini akan sulit fokus dalam belajar, ya. Memang ada beberapa anak yang sulit fokus, ya, tidak fokus atau konsentrasi dalam menghadapi proses penyampaian materi. Ya, saya misalnya saat ini tengah menyampaikan sambutan penyampaian materi sambutan saya sebagai kepala sekolah. Ya, tidak sedikit orang yang mungkin juga bosan yang mendengarkan dan tidak, akhirnya hanya beberapa menit kemudian meninggalkan atau mematikan video itu, ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu masih mantengin sambutan saya, menunjukkan Bapak dan Ibu sebagai individu yang fokus dalam setiap pembahasan atau materi yang disampaikan. Ya, tidak sedikit siswa yang tidak bisa fokus. Nah, ini bahkan ada anak yang sulit untuk fokus, ya. Sedikit saja dia mendapatkan pembelajaran materi, penyampaian materi, dia tidak akan tenang, pasti dia ingin keluar atau mengganggu temannya dan seterusnya. Nah, dalam pola pembelajaran online ini akan sangat lebih lagi tidak fokus, sehingga kecenderungannya dia inginnya main dan tidak bisa mengikuti aktivitas belajar online, ya. Dan akibatnya ketertinggalan yang ada, ya. Beberapa siswa sudah menyelesaikan, ya, remedial, susulan dan sebagainya, dan alhamdulillah, ya, itu menunjukkan masih ada keinginan untuk tetap belajar walaupun tidak normal. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian sambutan yang bisa saya sampaikan, ya, di dalam format YouTube ini, ya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengikuti sambutan saya, di subscribe, ya Bu, ya. Ini sebagai bentuk agar respon dari netizen, Bapak dan Ibu selaku orang tua siswa itu tercatat oleh YouTube, ya. Mudah-mudahan channel SMP Bina Sejahtera ini semakin banyak yang melihatnya, ya, dan kita selalu menyebarkan link-linknya kepada orang tua siswa maupun kepada wali kelas guru SD kelas 6, ya, untuk dilihat. Ya, banyak isi-isi video yang itu dari mulai kegiatan wisuda online, ya, karena itu awalnya kita membuat channel ini, dan sambutan ini menjadi penambah, termasuk video simulasi tatap muka yang juga kami masukkan ke dalam channel SMP Bina Sejahtera Unit Dermaga. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.